Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi kali ini kita masih pada tema 5 ya, yakni pada subtema 3 pengalaman berlibur ke pantai pada pembelajaran 1 dan 2. Untuk tujuan pembelajaran yang harus kita capai itu yang pertama, kalian dapat mengamati dan menyebutkan keragaman karakter di rumah. Kemudian, peserta didik dapat menuliskan ungkapan pujian sesuai gambar dan dapat membandingkan dua kumpulan benda dengan kata lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Nah, sekarang coba kalian perhatikan baik-baik apa yang akan Ibu bacakan ya. Keluarga Rio memiliki beragam karakter, namun mereka selalu bekerja sama dan hidup rukun. Berbagai keperluan untuk berlibur disiapkan bersama-sama. Nah, dengan kerjasama dari seluruh anggota keluarga, setiap pekerjaan itu akan terasa lebih ringan. Selain itu, keluarga akan menjadi lebih akrab. Karakter artinya sifat atau ciri khas ya. Jadi ingat baik-baik, karakter itu artinya sifat atau ciri khas. Ada karakter pendiam, pemalu, dan pemarah. Ada juga karakter penyabar dan pemaaf. Nah, keluarga Rio ini memiliki karakter yang berbeda. Tapi perbedaan karakter itu merupakan karunia Tuhan ya. Maka kita harus saling menghargai dan harus saling menghormati atas perbedaan yang diberikan kepada Tuhan. Salah satunya yakni perbedaan karakter. Ayah senang dengan sikap Rio dan kakaknya. Mereka selalu berbakti kepada ayah dan ibu. Nah, ayah ini seringkali memberikan pujian karena senang dengan sikap Rio dan kakaknya ya. Ungkapan pujian yang diberikan ayah yakni, kalian memang anak yang rajin. Jadi ayah selalu mengatakan mereka anak yang rajin karena suka membantu ibu dan ayah. Nah, Rio merasa senang mendengarkan pujian dari ayah. Rio berjanji akan mematuhi nasihat ayah dan ibu. Karena Rio ini senang mendengarkan pujian dari ayahnya, maka Rio akan berjanji mematuhi nasihat ayah dan ibunya ya. Jadi Rio dan kakaknya ini mendapatkan ungkapan pujian. Nah, ungkapan pujian adalah bentuk kekaguman seseorang atas suatu hal yang baik. Kalian ingat baik-baik ya, ungkapan pujian itu adalah bentuk kekaguman seseorang atas sesuatu hal yang baik. Misalnya, karena suka menolong teman atau membantu orang tua seperti yang dilakukan Rio dan kakaknya. Waktu yang baik untuk memberikan pujian adalah saat seseorang melakukan kebaikan. Tindakan tersebut menimbulkan kekaguman dan patut dicontoh oleh orang lain. Seperti yang telah dilakukan Rio membantu orang tuanya itu merupakan perlakuan yang baik atau tindakan yang menimbulkan kekaguman dan patut dicontoh oleh orang lain. Makanya ayahnya memberikan pujian kepada Rio dan kakaknya. Sekarang coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut dengan seksama ya. Kemudian tuliskan ungkapan pujian pada anak pada gambar berikut. Coba kita lihat gambar yang pertama ini. Ada seorang anak yang membantu ibunya memasak. Coba ada yang bisa tidak memberikan ungkapan pujian kepada anak tersebut? Ada yang bisa tidak? Ayo, siapa yang bisa?
Iya, bagus sekali. Kamu anak yang rajin karena suka membantu ibu memasak. Jadi kita berikan dia ungkapan pujian, kita mengatakan bahwa anak tersebut rajin karena suka membantu ibunya memasak. Selanjutnya, ada gambar dari seorang siswa yang berani maju ke depan kelas. Ada yang mau memberikan ungkapan pujian untuk anak tersebut? Kamu anak yang hebat dan pemberani, itulah ungkapan pujian yang cocok untuk anak tersebut ya. Kita memujinya karena anak itu sudah mau berani maju ke depan kelas, maka kita berikan ungkapan pujian, kamu anak yang hebat dan pemberani. Selanjutnya, ada seorang kakak yang mengajari adiknya bersepeda. Nah, kalimat atau ungkapan pujian yang cocok untuk gambar ini, gambar seorang kakak yang mengajari adiknya bersepeda, yakni kita katakan bahwa kamu anak yang baik dan suka menolong. Mengapa? Karena kakak ini mengajari adiknya bersepeda. Jadi kita katakan dia anak yang baik yang suka menolong ya, karena dia menolong adiknya. Sekarang perhatikan gambar berikut ini ya. Di sini ada gambar Rio dan ibunya. Rio selesai menyiapkan makanannya. Selanjutnya, Rio ini segera menghampiri ibunya. Nah, ibu sedang memasukkan bekal ke dalam wadah. Ibu menyiapkan banyak makanan. Ada kue, sosis, dan buah jeruk. Nah, Rio ini menghitung jumlah masing-masing makanan. Lalu ia membandingkan banyaknya kue, sosis, dan buah jeruk. Jadi makanan yang ibu masukkan ke wadah ini Rio hitung. Kemudian Rio membandingkan banyaknya kue, sosis, dan buah jeruk ya. Ayo sekarang kita belajar membandingkan banyak benda ya. Yang pertama itu, kalian terlebih dahulu menghitung banyak benda yang akan dibandingkan. Kemudian, gunakan kata lebih banyak atau lebih sedikit atau sama banyak ya. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar 24 kue dan 30 buah sosis, kemudian ada 24 buah jeruk yang tadi sudah disiapkan Rio dengan ibunya ya. Nah, jadi perbandingan ketiga makanan tersebut yaitu yang pertama, sosis ini lebih banyak dari kue. Mengapa? Karena jumlah sosis ini ada 30 buah, sedangkan kue hanya 24 buah. Maka dikatakan sosis lebih banyak daripada kue. Selanjutnya, buah jeruk dikatakan lebih sedikit dari sosis. Buah jeruk ini lebih sedikit dari sosis. Mengapa? Karena buah jeruk ini berjumlah 24 buah, sedangkan sosis ini lebih banyak, yakni 30 buah sosis. Jadi dikatakan bahwa buah jeruk lebih sedikit dari sosis. Kemudian ada kue sama banyak dengan buah jeruk. Jelas ya sama banyak karena jumlah kue ini berjumlah 24 buah, sedangkan jeruk juga sama dengan jumlah kue yakni 24 buah jeruk. Sekarang ayo kita hitung bersama-sama banyaknya benda-benda berikut ini. Yang pertama di sini ada ikan ya. Nah, sekumpulan ikan ini berjumlah 4 ekor. Jadi 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah dengan 4 ditambah 4 ditambah 3 hasilnya 23 ekor ikan ya. Nah, di gambar sebelah sini kita lihat kita coba hitung ya, ada berapa banyak ikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 12 ikan ditambah dengan 12 ikan di sini
dan ditambah dengan 4. Ada yang tahu tidak hasilnya berapa? Ada yang tahu tidak? Ya, hasilnya 28 ekor ikan ya. Coba ada yang tahu tidak 23 ekor ikan ini lebih sedikit atau lebih banyak atau sama dengan 28 ekor ikan? Coba ada yang bisa jawab? Iya, jadi 23 ekor ikan ini karena 23 lebih kecil dari 28, maka 23 ekor ikan lebih sedikit dari 28 ekor ikan. Nah, gambar yang berikutnya ini ada gambar bebatuannya. Sekumpulan batu ini jumlahnya 4, maka kita hitung 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 dan ditambah lagi dengan 4 tambah 4 tambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4, kemudian kita tambahkan dengan 3 batu. Nah, hasilnya ada, siapa yang tahu? Coba Ibu berikan kesempatan. Ada yang tahu tidak? Iya, betul sekali. Jumlahnya 43 batu ya. Nah, gambar sebelah sini ada 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 dan ditambah dengan 1 batu. Jadi hasilnya ada berapa? 21 batu ya. Maka ada yang tahu tidak 43 batu ini dikatakan lebih sedikit atau lebih banyak atau sama dengan 21 batu? Ada yang tahu tidak? Coba anak-anak ada yang tahu? Iya, bagus sekali. Jadi 43 batu ini jelas ya lebih banyak dari 21 batu. Karena 43 ini lebih besar dari 21. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas ya. Yang pertama, kalian akan diminta untuk mengamati karakter anggota keluargamu di rumah. Kemudian, tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Yang pertama di sini ada anggota keluarga dimulai dari ayah ya. Kalian amati apa sih karakter ayah, kemudian kalian tuliskan pada kolom karakter ya. Selanjutnya ada ibu, kemudian tuliskan pula karakter ibu pada kolom karakter. Selanjutnya ada kakak, begitupun dengan adik. Nah, untuk kalian yang tidak memiliki kakak atau adik, kalian tidak perlu menuliskannya pada kolom karakter ya. Nah, untuk tugas selanjutnya, kalian akan diminta untuk membandingkan bilangan berikut dengan menggunakan kata lebih dari, kurang dari, atau sama dengan ya. Yang pertama, Rio mempunyai 25 kelereng, sedangkan Joko mempunyai 27 kelereng. Nah, 25 ini lebih atau kurang atau sama dengan 27 ya. Jawabannya kalian isi pada kolom titik-titik ini ya. Ibu harap apa yang telah Ibu jelaskan tadi dapat kalian pahami ya. Terima kasih untuk ayah bunda yang telah mendampingi anak-anak belajar di rumah ya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.